Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai materi prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 11, yaitu mengenai budidaya pembenihan ikan konsumsi untuk part yang pertama. Budidaya ikan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga. Pendederan adalah suatu kegiatan pemeliharaan benih ikan setelah periode larva sampai dihasilkannya ukuran benih tertentu yang siap untuk didederkan. Aneka jenis produk pembenihan ikan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, kebutuhan akan protein dari ikan juga semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi ikan melalui usaha budidaya. Budidaya perikanan merupakan salah satu subsektor yang sangat potensial untuk dikembangkan karena dapat menerapkan rekayasa teknologi sehingga dapat menciptakan produk perikanan yang berkualitas dan berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya, sumber daya perikanan Indonesia terdiri atas ikan konsumsi dan ikan non-konsumsi. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Ikan konsumsi dapat diperoleh salah satunya dari proses budidaya. Contoh ikan konsumsi yang sering dibudidayakan antara lain lele, gurami, nila, mas, bawal, dan patin. Ikan-ikan tersebut dapat dibedakan berdasarkan morfologinya. Pengenalan struktur ikan tidak terlepas dari morfologi ikan, yaitu bentuk tubuh ikan sebagai ciri-ciri yang mudah dilihat dan diingat. Morfologi ikan yang berhubungan dengan habitat ikan tersebut. Ikan konsumsi pada air tawar. Yang pertama akan kita bahas ikan lele lokal, Clarias batrachus. Lele lokal merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan ciri-ciri tubuh memanjang dan kulit licin, serta identik dengan warna punggung hitam dan warna perut atau abdomennya putih keabu-abuan. Lele lokal merupakan ikan asli Indonesia. Di Indonesia, lele mempunyai beberapa nama daerah, antara lain ikan kalang di Padang, maut gayo Aceh, pintet Kalimantan Selatan, keling Makassar, cepi Bugis, lele atau lindi Jawa Tengah. Lele bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari. Berdasarkan kebiasaan makan, lele merupakan hewan karnivora, yaitu golongan ikan yang sumber makanan utamanya berasal dari bahan hewani. Ini adalah contoh dari ikan lele.
Usaha pembenihan lele mempunyai prospek yang cukup cerah. Permintaan konsumen makin meningkat. Pengembangan teknik pembenihan ikan yang baik akan meningkatkan hasil budidaya secara berkelanjutan. Segmentasi pasar lele sangat bervariasi, bergantung pada ukuran. Pada tahun 2013, benih ikan lele dengan ukuran 5-7 cm dijual dengan harga 170-200 per ekor. Sedangkan ukuran 7-9 cm berkisar 210-250 per ekor. Ukuran 9-11 cm harganya berkisar 250-300 per ekor. Yang kedua, ikan nila Oreochromis niloticus. Ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi yang hidup di air tawar. Merupakan ikan hasil introduksi yang berasal dari Afrika bagian timur pada tahun 1969. Saat ini ikan nila menjadi komoditas andalan dan unggulan ikan konsumsi air tawar di Indonesia. Ikan nila cenderung sangat mudah dibudidayakan dan dipasarkan karena merupakan salah satu jenis ikan yang paling disukai oleh masyarakat. Morfologi ikan nila adalah garis vertikal yang berwarna gelap di sirip ekor sebanyak 6 buah. Garis seperti itu juga terdapat di sirip punggung dan sirip dubur. Bersifat omnivora sehingga dalam budidaya ikan sangat efisien. Ini adalah contoh dari ikan nila. Pasti sudah sangat sering sekali melihat ikan nila. Harga benih nila di pasaran biasanya dijual berdasarkan ukuran bobot. Kisaran harganya tergantung di daerahnya masing-masing. Biasanya 25.000 sampai 28.000 per kilogram. Jumlah benih nila per kilogram itu lebih dari 500 ekor. Teknik budidaya nila relatif mudah sehingga sangat layak dilakukan pada semua skala usaha, baik itu rumah tangga, mikro, kecil, menengah, dan besar. Yang ketiga, ikan gurami, Aspronemus gourami. Gurami merupakan jenis ikan konsumsi air tawar. Bentuk badan pipih lebar, bagian punggung berwarna merah sawo, dan bagian perut berwarna kekuningan atau keperak-perakan. Gurami merupakan ikan asli Indonesia yang berasal dari daerah Sunda, Jawa Barat, dan menyebar ke Malaysia, Thailand, Ceylon, serta Australia. Di Jawa, gurami dikenal dengan sebutan gurameh. Di Sumatera disebut kala atau kalui. Di Kalimantan disebut kalui. Gurami mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi dengan cita rasa yang enak sehingga digemari banyak orang dari berbagai kalangan. Ini contoh dari ikan gurami. Harga gurami di pasaran sangat bervariasi bergantung pada umur guraminya. Umur gurami 1-2 bulan itu dijual dengan harga 400-500 per ekor. Benih gurami dijual berdasarkan umur dengan harga relatif mahal karena permintaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya. Oleh sebab itu, budidaya ikan gurami khususnya pembenihan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Yang keempat, ikan bawal Colosoma macropomum. Ini adalah contoh dari ikan bawal. Bawal air tawar saat ini banyak diminati sebagai ikan konsumsi. Paling banyak dibudidayakan di daerah Jawa. Bawal mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya, pertumbuhan cukup cepat, nafsu makan tinggi, serta termasuk pemakan segalanya atau omnivora. Lebih banyak makan dedaunan, daya tahan yang tinggi terhadap kondisi limnologi yang ekstrim, dengan rasa dagingnya yang cukup enak,
hampir menyerupai daging ikan gurami. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang belum dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa di part-part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.